Sugeng siang, rahayu, rahayu yang terangkan dulu ini. Sugeng siang, rahayu, rahayu dari Timur Bengawan. Ini buat cucunya yang wejangan. Wejangan ini dalam sebenarnya, jika engkau memahami. Nah, khusus untuk Til Gumandhil Gendewati. Kenapa yang milih Til Gumandhil Gendewati daripada Silpringsil? Karena Silpringsil hanyalah kumpulan dari ketululan yang ada. Jadi Silpringsil itu ibaratnya menurut pandangannya yang dari kedangkalan spiritual itu hanyalah kumpulan. Maksudnya di dalam batinnya, di dalam brainnya itu hanya kumpulan sebuah kedunguan dan ketululan yang ada. Itu cucunya yang Silpringsil, yang simbolkan kepadamu. Nah, kalau Til Gumandhil itu sebuah kumpulan kecerdasan, sebuah kumpulan spiritual, kecerdasan dan kejeniusan berpikir. Nah, ini yang letakkan aja. Jadi kalau yang mengamati di apa ya, simbol-simbol itu kan banyak tuh. Simbol itu kan ada nggak cuma di tempatnya yang ini aja, itu simbol-simbol tentang pahatan-pahatan, tentang apa itu, relief ya. Di Mesopotamia, di Machu Picchu, Peru, di banyak tersebar di seluruh bumi ya. Jadi engkau nggak bisa ini ya, hanya satu tempat kau jadikan pencarian tentang apa yang sebenarnya dari rahasia semesta itu. Nah, kalau di tempatnya yang ini akan dikandidatkan, dipilih itu sang pinilih, makanya dipilih dunia, sang pinilih, sang kesatrio. Nah, ini kalau kau mau amati detail ini ya, Silpringsil, Til Gumandhil, itulah Panji gitu loh. Ya, di Nusa Tenggara Barat itu kan ada relief seorang pemuda yang pakai udeng apa-apa itu. Dan Panji ini berganti-ganti topi. Topinya tuh ganti terus, dimana ganti. Nah, si Panji inilah makanya yang bilang Satrio Panji, Sekar, SP Sekar Panji. Kok bergerak sendiri dulu. Sekar Panji itu. Nah, Sekar Panji. Stop. Nah, berhenti. Stop ya, stop. Jadi Sekar Panji ya. Kalau di tablet Sumerian atau di mana di luar sana itu ada itu loh ya, kayak yang itu loh. Sebentar, apa ya, ini. Nah, biar kamu tahu ini kenapa yang tempel di sini ya. Burung ya, ini rumah, ini yang buat ini rumah, burung ya. Pohon kehidupan nih, ada ini nih ya, paham ya, ada ini nih
Nah, paham ya? Itu tadi adalah buah dari pinus, pohon pinus. Nah, yang taruh lagi. Nah, jangan kamu duduk di sana. Nah, ganggu ini. Oke. Nah, pohon pinus itu melambangkan pineal gland kecil, sentil sebiji sawi yang ada di tengah-tengah otak. Itulah yang disebut batin, kedangkalan spiritual itu. Ya, jembatan antara dua otak kanan kiri itu batinnya itu. Itulah yang terkoneksi dengan Sang Maha. Jadi engkau mendapatkan pengetahuan, informasi apapun itu karena itu. Makanya jangan saling membenci. Jika engkau saling membenci, engkau nggak dapat pengetahuan. Ya. Karena dikatakan juga oleh sang utusan Isa, jika imanmu sebesar biji sawi, maka gunung itu bisa kau pindahkan. Nah, itu kan tafsir ya, perlu ditafsirkan. Jika engkau itu mengerti ini loh, karena pineal gland itu besarnya kecil itu di tengah-tengah otak itu, bentuknya kayak itu. Nah, makanya di sana di luar-luar di barat sana itu ada yang bilang tuh kemarin tuh, kamu jangan mempelajari barat, kamu tahu sini beda bro sama ini apa culture budaya. Kamu tuh gimana tuh kok mempelajari barat tuh? Lah yang kamu pelajari keyakinan itu dari mana? Itu kan dari barat semua loh. Aneh kamu. Kadang-kadang itu kalau ngomong itu ya dipikir dulu lah itu. Kalau kamu jangan ngomong ini barat loh. Jangan sensitif ya. Misalnya yang sering menceritakan kehidupan yang waktu di barat ya, entah itu di Jerman, Belanda atau di Amerika atau di mana itu Italia atau di mana Bermuda. Nah, itu kamu ke bawa budaya barat yang lah kamu itu mempelajari barat itu apa enggak, barat itu semua yang kamu pelajari itu ya, pemahaman barat itu yang kamu pelajari. Justru malah leluhurmu itu pemahaman asli Nusantara itu. Tapi kan nanti ada banyak kumpulan ini, makanya di lambang-lambang simbol panji di apapun itu ada simbol sebuah wadah itu untuk mewadahi, artinya tujuh itu bangsa-bangsa yang mempunyai pengetahuan ya. Kalau sini perwakilannya SP, itu perwakilannya nanti di bangsa-bangsa sana itu perwakilannya SP itu. Sang Pinilih itu menjadi leader atau pemimpin perwakilan untuk membuka kotak Pandora itu. Yang lainnya itu bukan dari sini, maksudnya Satria 7 Kesatria itu dari sini tidak itu. Ya 7 Kesatria itu dari. Nah, makanya SP ini ya la habla Spanyol ya, la habla Spanyol. Kenapa habla Spanyol? Karena dia akan menemui itu yang dari Mayan, Inka itulah kan Peru itu kan habla Spanyol itu. Ya. Dan dia juga speak English, ya tentu saja dia akan menemui perwakilan dari Sumeria dan semua itu loh. Makanya yang bilang Nostradamus bilang the man from the east ya, who step his feet ya on the France ya, dia akan memberikan perdamaian dunia. Nah, 7 ini nanti dipimpin oleh SP Sang Pinilih. Nah, makanya yang menyarankan kepada Mudil Gumandil Gendawati study hard itu loh.
ya, study hard. Yang baru lihat itu sebuah podcast, ya, yang anak yang melukai orang tuanya itu loh, yang menghilangkan nyawa itu. Psikologi analisisnya ini dia mengatakan bahwa si anak ini pinter nih, matematika, fisika, bahasa Inggris dan sebagainya. Dan dia mengaku bahwa dia digerakkan oleh sesuatu itu. Ya, itu luar biasa ya. Ya gitu. Makanya hati-hati ya dalam mempelajari sesuatu, sangatlah hati-hati. Yang katakan kesadaran spiritual dulu itu dibentuk ya, pemahaman logika ya, terus budi pekerti luhur itu perlu dibentuk itu. Makanya yang katakan berbudi pekerti, pelajari itu dulu budi pekerti, yang terbaik itu kan leluhur. Jadi jangan dikira sebelum adanya keyakinan itu orang nggak berbudi luhur ya. Justru awal mula ya 7 penjaga ini ya, itu mengajarkan tentang banyak hal itu, tentang pertanian, tentang keilmuan, tentang pengetahuan ya, pertanian, pengetahuan ya, pokoknya pengetahuan di segala bidang ya. Terus tentang kemanusiaan ya, kemanusiaan itu berhubungan dengan budi pekerti dan sebagainya ya, itu. Makanya yang bilang apakah itu menceritakan masa lalu ya, atau ya kan, ini yang kan pernah bilang, atau pahatan-pahatan itu sebenarnya menceritakan tentang masa depan. Gitu ya, Del Kumandel Gendowati. Nah, jika itu menceritakan masa depan ya, karena di relief itu kan ada tuh relief di mana-mana itu, di India, di Italia, di mana itu kan reliefnya berbeda-beda itu. Ada relief modern, kok ada yang udah ada laptop ya, padahal ini relief lama apa. Mereka berpikir apakah mereka melakukan time travel ya, time travel itu. Nah, atau bagaimana ini ya, itu menceritakan tentang masa depan Del Gendewati. Nah, carilah Panji ya, Raden Panji. Makanya kesadaran spiritual itu yang katakan kepadamu jangan seperti Silbringsil. Makanya yang lebih percaya Del Kumandel Gendewati. Karena ini kenapa yang lebih percaya kepadamu Del Kumandel Gendewati, karena engkau itu enggak merasa pengetahuannya dari keyakinan-keyakinan yang lain itu adalah momok. Pokoknya nggak bisa, pokoknya ya ini, yang penting ini ya ini. Nggak seperti itu. Jika engkau ingin mengetahui rahasia semesta itu nggak seperti itu. Karena semuanya itu ya, itu hanya bagian pieces, sobekan-sobekan kecil yang harus kamu kumpulkan dan itu menjadi puzzle. Jadi pengetahuan tentang kebaikan dari sang utusan-utusan itu hanya pecahan sedikit dari puzzle yang ada, dari inti yang ada ya. Kalau di keyakinan lain ada Siwa itu adalah diyakini bahwa dia adalah dewa yang pertama menginjakkan di bumi ya. Makanya dia tahu segalanya. Tapi di belakang Siwa itu ada sebuah wadah. Jadi wadah ini sebenarnya ada di mana-mana ya. Di 7 benua itu ada wadah, tatahan wadah itu. Nah, maksudnya apa ini wadah ini?
Wadah itu ya mewadahi, ya, jenenge wadah kok ya, namanya aja wadah. Wadah itu kan sebagai tempat. Nah, tempat apa? Ya tempat pengetahuan yang kau dapat ini kamu masukkan ke wadah itu, lalu kau bawa itu nanti perwakilanmu dari sini siapa, dari sana siapa, lalu kau kumpulkan. Maka kau akan menemukan kunci membuka kotak Pandora semesta dan akhirnya perdamaian dunia itu tadi loh. Oh ternyata itu perdamaian dunia tuh. Oh ternyata itu semua harus berdamai dan membuat apa ya, sivil itu apa ya bahasa Indonesianya, sivilisasi itu ya. Membuat penduduk yang damai, yang ramah tamah, yang penuh pengetahuan, kemajuan bersama, menjaga bumi, menjaga semesta. Itu akhirnya nanti akan itu. Tapi untuk menuju ke situ prosesnya panjang, ya, panjang. Harus melalui lorong-lorong gelap juga, gitu. Panjang. Ya, itu ya. Del Gubandel Getiowati. Makanya yang selalu nasihatin kamu itu. Kenapa kamu itu harus terbuka, wawasan ya, wawasanmu terbuka, spiritualmu terbuka ya. Gitu. Karena spiritual itu hanya bagian kecil dari sebuah puzzle. Ya, engkau perlu terus mencarinya. Ya, menggunakan mata batin, mata ketigamu ini untuk menembah kepada Sang Maha, Sang Hyang itu tadi, supaya engkau diberikan wejangan. Itu menurut kedangkalan spiritual yang ya monggo ya, Del Gumandel dipercaya ya monggo, tidak dipercaya ya terserah. Jangan cuma kau percaya oh ini akan ada bencana, itu tuh bagian spesies kecil. Kalau cuma melihat oh sana sini sana ya, dan itu siklus ya. Bukan itu intinya. Intinya adalah bagaimana menciptakan perdamaian dunia, karena penghuni bumi tidak hanya engkau dan adikmu, semuanya. Jika semuanya tidak damai maka useless ya, percuma. Oke, hasta la vista baby, bye bye. Del Gumandel Getiowati. Hari ini wejangan untukmu. Yang lain yang katakan nggak usah tonton ya, pusing nanti kamu, nggak nyampe, udah yakin nggak nyampe. Rahayu.